Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita senantiasa diingatkan pada kesempatan Jumat ini untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab pernah memiliki daerah kekuasaan yang luas, khalifah yang kedua. Kemudian beliau pernah mengirimkan surat ke berbagai afaq, yaitu ke berbagai daerah kekuasaan beliau. Beliau tuliskan, inna min ahammi umurikum indi as-salatu faman hafidhaha hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa liman siwaha adya wa la hadza fil islam liman taraka as-salah. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya perkara yang paling penting menurut pendapatku adalah salat. Siapa yang jaga solat, memperhatikan solat dengan baik, maka dia berarti telah menjaga, memperhatikan agamanya. Dan siapa yang mengabaikan solat, berarti untuk perkara selain itu akan lebih diabaikan lagi. Kemudian Umar ingatkan dalam tulisan suratnya ini, wala hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tulisan Umar ini sangat berharga sekali. Umar tuliskan perkara paling penting yaitu salat. Ini berarti lebih penting daripada urusan yang lainnya. Bahkan lebih penting daripada rukun Islam yang lainnya selain syahadat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Pokok segala perkara kalau orang itu masuk Islam, kemudian tiangnya Islam adalah salat. Kemudian yang kedua, Umar katakan penting menjaga solat, karena siapa saja yang menjaga solat dengan baik, maka dia telah menjaga agamanya juga. Berarti kuncinya pada solat. Dan siapa yang menyia-nyiakan solat, solatnya bolong-bolong, solatnya malas-malasan, ketika ada panggilan azan tidak mau didengar, tidak mau dipenuhi, sibuk dengan urusan dunianya saja, padahal dia diberikan sehat, maka kata Umar, fahuwa liman siwaha adya, maka untuk perkara yang lain lebih mengabaikan lagi. Maka standar orang itu kalau mau disebut amanat atau tidak, lihat saja sholatnya. Kalau sholatnya ora beres, uangnya masalah. Kalau sholatnya nggak beres, kita dapat bilang dia nggak amanat. Kalau sholatnya nggak beres, kita nggak akan percaya pada hal-hal yang lainnya lagi. Uang dalam perkara yang rutin tiap hari saja tidak diperhatikan. Makanya
Umar tutup dengan mengatakan wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa saja meninggalkan sholat. Maka KTP sebenarnya tidak ada guna. Karena KTP di situ tidak pakai syarat, ya, tertulis kita sholat atau tidak. Tidak ada bagian dalam Islam, nggak sholat yang nggak ada bagian dalam Islam, walaupun ngaku-ngaku, wah aku ki wong Muslim. Tiang pun dijenengan, wah tiang warak. Oh cedak kalian pesantren, oh iya cedak. Sholat mboten, oh mboten, kalau mboten sholat. La hadza fil Islam, tidak ada bagian dalam Islam. Maka patokannya itu bukan KTP nih, namun sholat atau tidak. Wala hadza fil Islam liman taraka shalah. Wes ninggalke salat maka tidak dapat bagian dalam Islam. Ini bahkan nasihat ini bukan hanya dalam surat Umar. Umar juga nasihatkan ketika beliau ditusuk mau wafat. Saat itu orang-orang disuruh sudah lakukan salat berjamaah dulu. Orang-orang kemudian balik lihat nilai Umar lagi. Umar gimana? Umar tanya dulu, kalian sudah salat belum? Sudah wahai Umar. Kemudian Umar ingatkan kalimat yang sama tadi, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat. Nah, adapun salat bapak-bapak, salat kaum pria wis balik adalah di masjid berjamaah. Cukup kita dengar satu kisah saja tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Dia mendatangi Nabi SAW. Dia buta. Ingat ya, ini buta, berarti nggak lihat. Wahai Rasulullah, apakah saya dapat rukhsah? Saya dapat keringanan sholat di rumah saja. Karena dia buta, dia terus tidak ada penuntun yang mengantarkan dia ke masjid. Maka farakhasalahu, Nabi SAW awalnya memberikan dia keringanannya, sudah, kamu sholat di rumah saja. Falamma walla da'ahu, mau pergi, Nabi panggil dia lagi, sini. Nabi tanya ulang lagi, hal tasma'un nida' bisolah, apa kamu dengar panggilan azan untuk sholat? Maka yang buta ini menjawab, "Naam." Iya. Maka Nabi SAW katakan, "Fa'ajib." Wes, penuhi saja panggilan tersebut. Dalam perkataan yang lain dikatakan, "Fahayya hala." Ayo penuhi panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah itu. Diajak pergi sholat, diajak untuk raih kebahagiaan, kemenangan, sudah datangi panggilan azan tadi. Berarti kamu tetap ke masjid walaupun dalam keadaan buta. Ini seorang dua penglihatan loh ini. Dulu di kota Madinah belum padang seperti warak saat ini. Masih ada binatang-binatang buas. Ya dulu mungkin zaman biyen mungkin ada harimau, sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau kita ke masjid nggak ada masalah. Ya masjidnya pun cuma 5 meter, 10 meter itu ada. Paling jauh ya cuma ya 20 meter aja itu. Gur nanjak woi. Nggak disuruh sampai 1 kilo, 2 kilo, nggak ada zaman ini. Maka Imam Syafi'i karena tahu pentingnya sholat berjamaah, beliau katakan wa amal jama'atu fala urakhisu fi tarkiyah illa min udhrin. Adapun sholat berjamaah kata Imam Syafi'i, sholat berjamaah loh ini, sholat berjamaah kata Imam Syafi'i. Fala urakhis, saya tidak beri keringanan untuk meninggalkannya fi tarkiyah, untuk meninggalkan sholat tadi illa min uzrin, kecuali punya uzur, punya alasan, ada sesuatu yang menghalangi. Seperti apa Pak Ustadz? Seperti pertama sakit. Ini uzur khusus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah
saat mau menjelang wafat sudah sakit-sakitan. Maka Nabi SAW suruh Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk imami sholat. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan pada Abu Bakar, suruh jadi imami jamaah. Kemudian Aisyah bilang, wahai Rasulullah, kalau bapakku Abu Bakar itu jadi imam, ya, dia itu orangnya itu asif, yaitu hatinya mudah tersentuh. Jadi kalau mimpin itu banyak nangis. Dia orang sido mimpin, sedikit nanti nangis gitu. Bilang 2 kali, kasih kemungkinan alasan 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sudahlah kamu jangan membangkang seperti itu. Sudahlah, suruh bapakmu pokoknya suruh jadi imami jamaah. Nabi berarti tidak berangkat sholat berjamaah karena apa? Sakit. Maka di sini jadi alasan kalau kita lebih pentingkan nyawa. Ya, sakit itu kan kaitannya dengan nyawa daripada berjamaah. Berarti kalau dalam keadaan sehat ya nggak ada halangan apa-apa, yuk tetap mangkat, tindak masjid. Contoh lagi yang Nabi SAW katakan, ketika keadaan sangat lapar, makanan sudah tersajikan, wes siap. Wes arah maghrib, lagi pulang negal, oh ternyata kok iki urung azan-azan. Nah, terus siapkan makanan, ternyata makanan sudah siap. Wah, di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dipersilakan makan dulu. Kata Nabi SAW, idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an asyaikum. Kata Nabi SAW, jika makan malam sudah siap, berarti ini kalau sangat lapar ya, maka silakan dahulukan makan dulu sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jangan buru-buru untuk makan tadi. Silakan makan santai, setelah itu laksanakan sholat maghrib. Berarti nggak ikut berjamaah. Alasan yang lainnya. Kemudian alasan yang lainnya lagi adalah yang ketiga, karena ada mudarat. Mudarat apa? Ada kalau kita pergi keluar, terancam jiwa, terancam nyawa. Terancam jiwa saat ini misalnya COVID di daerah yang zona merah atau zona hitam. Dan banyak korban di situ. Maka akhirnya sholat jamaah diliburkan di masjid, ganti sholat sendirian di rumah masing-masing. Maka di situ berlaku kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil maslahah. Mencegah kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan baru. Jadi kerusakan tadi ya jatuh sakit gara-gara nanti bisa kena COVID, maka sholat berjamaahnya tidak diadakan di situ. Ada lagi satu alasan lagi boleh meninggalkan sholat berjamaah karena bau mulut. Dan belum dihilangkan karena bau mulut ada yang sifatnya itu ganggu kanan kiri. Jadi sedikit dia keluarkan nafas hak gitu ya sudah, kanan kiri merasa bau yang tidak enak. Termasuk ini juga bau keringat. Maka kata Nabi SAW, manakala suman aw basalan falyatazilna aqal falyatazil masjidana waliyaqud fi baitihi. Kata Nabi SAW, siapa yang makan bawang merah, bawang putih karena ini menimbulkan bau mulut, ya semacam jengkol, pete dan semacam itu sama, hendaklah ia menjauh dari kami, atau hendaknya ia menyingkir dari masjid kami, sholat saja di rumah. Berarti sholat di rumah gara-gara sulit menghilangkan bau badan, bau mulut, bau keringat, bau karena makan bawang, bau karena makan pete dan seterusnya. Yang lainnya juga semacam itu, bau-bau yang mengganggu, nah itu dihilangkan dulu, baru tindak masjid. Nah ini namanya uzur khusus. Ada lagi uzur umum kata para ulama, seperti hujan deras. Ketika hujan deras, kata ulama Syafi'iyah, badan itu kalau pergi tanpa payung itu basah kuyup,
Ya melayu lari gitu saja, basuhnya basah kuyup, nggak layak lagi dipakai. Atau sendalnya juga basah kuyup, hujannya deras berarti. Maka seperti ini boleh sholat di rumah, tidak masjid. Nabi SAW pernah menyuruh untuk mengumandangkan azan saat hujan deras, ala sallu fir rihal. Atau lafaz yang lainnya sallu fi buyutikum, atau lafaz yang lainnya ala sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah kalian saja. Jadi ini tambahan lafaz ketika azan, salatlah di rumah kalian saja. Namun itu kalau ada masyaqqah, ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, ya maka tetap tindak masjid kalau hujannya cuma rintik-rintik saja, atau memang tidak ada kesulitan sama sekali karena rumahnya misalnya berdampingan dengan masjid. Kesimpulannya, mari pertama kita memperhatikan sholat. Siapa perhatikan sholat maka yang lainnya akan ikut beres. Siapa yang mengabaikan sholatnya maka yang lainnya juga akan ikut terabaikan. Urusan hidupnya juga ya serba sulit. Kemudian laki-laki punya tugas tindak jamaah dan masjid. Kemudian yang terakhir, kalau ada uzur seperti sakit, makanan tersaji, ada mudarat, ada bau mulut yang tidak enak yang nanti sulit dihilangkan, boleh tidak berjamaah di masjid. Termasuk juga kalau turun hujan deras. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadullah Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.